lega Pak dengan bahwa ahli ternyata sudah menyatakan atau berkeyakinan Pak memang sianida lah penyebab dari kematian almarhum Mirna ini. Iya begini Rizky, saya mau jawab Pak Mudzakkir dulu. Boleh silakan. Boleh, silakan Pak. Pak Mudzakkir, itu kan anak saya lebih tahu ya seperti apa. Kalau mengenai forensik ya, jadi puslapor itu semua udah lengkap ya. Terus Mirna 2 gram itu maksudnya sesudah di lambung loh. Sebelum masuk lambung lebih besar. Jadi dia masuk ke lambung itu akhirnya sudah mengendap dan menguap. Saya kasih tahu ya, itu lawyernya itu lebih pintar dari ahli toksikologi, ahli forensik. Jadi saya mau ketawa aja itu lihatnya. Orang Mirna ini mati karena racun sianida. Kalau Pak Munir, almarhum Munir, itu nggak ada yang lihat. Salah kalau dari makanan. Itu si Polikarpus nggak beli makanan, dia kasih minum. Cuman nggak ada yang lihat. Kalau Mirna, coba lihat besok. Nah, itu akan terbelalak. Semua akan terbelalak. Begitu. Karena kita ada bukti as itu. Makanya lawyernya ini mau coba-coba motong supaya jangan sampai lari ke as itu. Kemana? Lari Sudah kemana Pak? dia. Jangan lari kemana Pak? Ke as kemana Pak maksudnya Pak? Iya dia ketakutan saya buka kartu asnya itu. Terlihat dari cara menanggapi persidangan hari ini atau dari apa Pak Darmawan? Kalau dari sidang hari ini, lawyernya udah mati akal. Mau otopsi ulang segala macem. Saya bilang langkain mayat saya dulu. Enak aja mau ngotopsi anak orang 2 kali. Pertama aja saya udah nggak mau tuh. Ya karena saya ingin tahu, membuka kebenaran, biar Mirna jadi martir. Asal orang lain jangan kena sianida. Bahaya. Itu menurut ahli toksikologi tadi katanya udah ada yang bunuh diri pakai sianida tuh, pakai teh katanya. Itu udah mulain tuh. Ini kan bahaya ini. Begitu. Mirna mah udah meninggal. Saya mau ngapain matiin Jessica juga. Biar aja pengadilan yang membuktikan. Dan besok adalah final dari segala urusan final. Lihat apa yang terjadi. Baik, saya akan dalami lagi Pak soal final itu Pak Darmawan ya. Apa yang akan disampaikan besok. Ya. Kita jeda dulu sejenak, kami kembali sesaat lagi. Ya begini loh. Ini kan saksi-saksi, terus diputar film, CCTV, saksi-saksi diputar lagi CCTV dan seterusnya. Ini yang kita sebut scientific evidence. Ini aja yang udah begitu rumit, masih dipersoalkan oleh si lawyernya. Bagaimana saya mau buka buru-buru? Jaksa tuh nggak mau buka dulu, biarin dia kenyang dulu dengan fakta-fakta, ngebohong, begini begitu. Lawyernya apalagi, ya toh? Ya cari duit sih cari duit. Dia mau bongkar kuburan anak saya, dia urusan sama saya dulu. Enak aja dia. Pak Darmawan. Sekarang besok kalau dia lihat di runutnya, Ya, ya. Silakan sebentar Pak. saya potong. Iya, silakan Pak. Itu runutnya dari awal dia datang sendiri sama jin, terus ngapain, terus back. Yang Rizky tanya dengan pintar tuh, smart Ricky. Dia bilang, back di belakang, kopi baru datang, lihat. Dia nggak pegang gelas, lihat. Semuanya lihat. Dia terbangin gelas, lihat. Dia masukin sesuatu, lihat. Begitu, baru seru.
Baik, kita tunggu Itu besok. aja selesai udah. Iya Besok Pak. sedikit-sedikit dibuka tidak Pak? Kalau Bapak bilang tadi tidak terburu-buru, tapi esok hari akan dibuka sedikit-sedikit kah Pak di final besok? Nggak boleh. Ini ya, sampai sekarang pun setan juga nggak ada yang tahu. Cuman saya sama polisi. Jadi nanti dibuka oleh jaksa, yang disita oleh jaksa itu oleh ahli ITA spesial. Dia bisa merunutkan persoalan ini. Iya, kita akan lihat perkembangan besok. Terima kasih Pak Darmawan Nah, di untuk situ waktunya Pak. orang akan bengong. Ya, ini dengan Arif ya. Ya, baik Pak. Ya, Selanjutnya masih kita akan bersama Pak berbincang. Darmawan juga masih dengan Arif ya, Rizky ya. Kita jeda sejenak, kami kembali sesaat lagi. Tadi kita telah berbincang dengan Pak Muzakir dan juga dengan Pak Darmawan. Sekarang kita akan berbincang dengan Arif. Ya. Arif adalah suami dari Mirna Salihin. Selamat malam Arif. Selamat malam. Ya, Mas Arif, Anda selalu mengikuti persidangan dari awal hingga dengan hari ini. Apa yang Anda lihat atau Anda ikuti sepanjang persidangan, mulai dari awal hingga hari ini, Mas Arif? Oh iya, dari awal kan sudah dihadirkan kesaksian dari pihak keluarga, dari pihak Cafe Olivier, dan sekarang kan mulai saksi-saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa. Dan pelan-pelan itu mulai juga terbuka fakta-fakta yang ada, yang sudah diselidiki oleh polisi, sudah mulai terbuka di pengadilan, dan mulailah terlihat jejak-jejaknya yang ditinggalkan oleh Jessica. Iya, Mas Arif, dari awal persidangan sampai hari ini Anda pasti memiliki catatan terpenting dari semua saksi yang telah memberikan keterangan dan saksi hari ini. Apakah memang Anda meyakini bahwa memang ini semakin sedikit demi sedikit sudah mulai terkuak? Iya, sedikit demi sedikit sudah mulai terkuak, dan mungkin bukti yang paling penting nanti adalah CCTV di mana dia menaruh sesuatu itu, yang mungkin besok akan dihadirkan di persidangan. Jadi Arif, Anda sebagai suami dari almarhum, Anda sampai dengan hari ini memang yakin betul bahwa pelaku ini adalah memang Jessica ya? Yakin dengan fakta-fakta yang ada, karena fakta-fakta tersebut pelan-pelan sudah dibuka di persidangan, dan saya pun mengikuti hasil penyelidikan polisi dan ikut juga yang diberitahu oleh bapaknya almarhum. Anda sendiri, Mas Arif, dengan Jessica itu seperti apa pertemanan Anda? Saya cuma tahu itu temannya Mirna yang dulu kuliah di Australia. Saya cuma pernah dikenalin sekali makan malam waktu itu. Pertama kali dikenalin ya, udah lama sekali itu makan malam dikenalin, ini teman Jud, ini teman aku gitu, teman kuliah aku, udah begitu doang. Dan setahu saya Mirna sama Jessica bukan teman dekat, yang dekat itu adalah Hani dan Vera. Berarti dalam arti Anda hanya sesekali saja waktu itu bertemu, tidak secara sengaja dikenalkan oleh Mirna ya, bukan karena sama-sama pernah mengenal lama begitu? Iya benar, cuman tahu itu teman kuliah aja gitu. Arif, bagaimana soal yang ada tuduhan rekening ke Anda itu, 140 juta itu? Ya saya berasa difitnah, Pak Rizky, kayak udah kehilangan istri saya yakin saya punya masa depan yang baik dengan dia, terus saya difitnah, saya dituduh yang tidak, dan fakta itu sendiri kan sudah dikasih tahu ke polisi, itu ada di BAP-nya Rangga. Kalau ada di BAP-nya Rangga, kalau Rangga sendiri sudah ngomong seperti itu ke polisi, masa polisi nggak ngecek saya? Kan lucu. Ya yang terjadi di lapangan ya saya benar-benar semua bukan cuma saya, semua sudah dicek, semua alat digital, tabungan semua sudah dicek, dan saya bisa bilang polisi profesional karena semua saksi diperlakukan sama.
Baik, baik, esok akan ada sidang selanjutnya Arif ya. Terima kasih untuk waktunya Arif. Selamat malam. Dan pemirsa perbincangan Dengan apa yang terjadi sekarang hari ini Pak Muzakir, ada dua keterangan dari forensik dan toksik yang memang memberatkan Jessica. Anda melihat apakah memang besok menjadi hal yang final seperti yang dikatakan oleh Pak Darmawan? Jadi begini, kalau saya melihatnya itu kan proses pemeriksaan perkara ini kan ada tahapan-tahapan. Sekarang adalah tahapan pemeriksaan ahli. Ahli itu yang dikualifikasi sebagai ahli tentang fakta gitu ya. Jadi ahli tentang fakta, sumber keahliannya diterapkan terhadap alat bukti atau barang bukti yang sedang disodorkan oleh penyidik ya. Tadi sudah dijelaskan ya, sejauh yang terkait dengan barang bukti yang disodorkan penyidik adalah sesuatu yang kesimpulannya sudah dibuat oleh para ahli tadi ya. Kalau saya sebagai orang hukum pidana, selebihnya keterangan-keterangan yang tidak ada hubungannya dengan keahlian mereka yang terkait dengan barang bukti, ya menurut saya itu sebagai ilmu pengetahuan saja. Tapi yang nanti di hadapan pengadilan, hakim harus mempertimbangkan sesuai dengan bidangnya, yakni adalah keahlian yang bersangkutan. Maksud saya adalah ya kalau kesimpulan faktanya demikian, dia berdasarkan fakta, berdasarkan ilmu pengetahuannya, hasil kajiannya, itu sudah cukup gitu, tanpa harus dengan keyakinan mereka. Keyakinan itu tidak termasuk ahli gitu ya. Ahli tidak perlu yakin, tapi ilmu pengetahuan yang membangun pendapat gitu ya. Baik, terima kasih. Jadi terhadap besok ada acara berikutnya, mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Solihin tadi, ya mungkin itu kita tunggu apa yang kira-kira menjembatani dari proses ini, lanjutannya apa. Jadi sesungguhnya ini masih netral dalam konteks ini, tidak bisa dikatakan memberatkan atau meringankan, tapi ada fakta yang menyatakan bahwa ini adalah hasil pemeriksaannya karena mengandung sianida kematiannya. Sianida gitu. Baik Pak Muzakir, kita akan melihat esok hari. Terima kasih untuk waktunya Pak Muzakir. Selamat malam. Assalamualaikum Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Darmawan, apa sesungguhnya yang final menurut lega Pak dengan bahwa ahli ternyata sudah menyatakan atau berkeyakinan Pak memang sianida lah penyebab dari kematian almarhum Mirna ini? Iya begini Rizky, saya mau jawab Pak Muzakir dulu. Boleh, silakan. Boleh, silakan Pak. Pak Muzakir, ya itu kan anak saya lebih tahu ya seperti apa. Kalau mengenai forensik ya, jadi puslapor itu semua udah lengkap ya. Terus Mirna 2 gram itu maksudnya sesudah di lambung loh. Sebelum masuk lambung lebih besar. Jadi dia masuk ke lambung itu akhirnya sudah mengendap dan menguap. Saya kasih tahu ya, itu lawyernya itu lebih pintar dari ahli toksikologi, ahli forensik. Jadi saya mau ketawa aja itu lihatnya. Orang Mirna ini mati karena racun sianida. Kalau Pak Munir, almarhum Munir, itu nggak ada yang lihat. Salah kalau dari makanan. Itu si Polikarpus nggak beli makanan, dia kasih minum. Cuman nggak ada yang lihat. Kalau Mirna, coba lihat besok. Nah, itu akan terbelalak. Semua akan terbelalak. Begitu. Karena kita ada bukti as itu. Makanya lawyernya ini mau coba-coba motong supaya jangan sampai lari ke as itu. Kemana? Lari Sudah kemana Pak Darmawan? dia. Jangan lari kemana Pak? Ke as kemana Pak maksudnya Pak? Iya dia ketakutan saya buka kartu asnya itu. Terlihat dari cara menanggapi persidangan hari ini atau dari apa Pak Darmawan? Kalau dari sidang hari ini, lawyernya udah mati akal. Mau otopsi ulang segala macem. Saya bilang langkain mayat saya dulu.
Enak aja mau ngotopsi anak orang 2 kali. Pertama aja saya udah nggak mau tuh. Ya karena saya ingin tahu, membuka kebenaran, biar Mirna jadi martir. Asal orang lain jangan kena sianida. Bahaya. Itu menurut ahli toksikologi tadi katanya udah ada yang bunuh diri pakai sianida tuh, pakai teh katanya. Itu udah mulain tuh. Ini kan bahaya ini. Begitu. Mirna mah udah meninggal. Saya mau ngapain matiin Jessica juga. Biar aja pengadilan yang membuktikan. Dan besok adalah final dari segala urusan final. Lihat apa yang terjadi. Baik, saya akan dalami lagi Pak soal final itu Pak Darmawan ya. Apa yang akan disampaikan besok. Ya. Kita jeda dulu sejenak, kami kembali sesaat lagi. Ya begini loh. Ini kan saksi-saksi, terus diputar film, CCTV, saksi-saksi diputar lagi CCTV dan seterusnya. Ini yang kita sebut scientific evidence. Ini aja yang udah begitu rumit, masih dipersoalkan oleh si lawyernya. Bagaimana saya mau buka buru-buru? Jaksa tuh nggak mau buka dulu, biarin dia kenyang dulu dengan fakta-fakta, ngebohong, begini begitu, lawyernya apalagi, ya toh, ya cari dulu. Saya cuman tahu itu temannya Mirna yang dulu kuliah di Australia. Saya cuman pernah dikenalin sekali makan malam waktu itu. Pertama kali dikenalin ya, udah lama sekali itu makan malam dikenalin, ini teman Jud, ini teman aku gitu, teman kuliah aku, udah begitu doang. Dan setahu saya Mirna sama Jessica bukan teman dekat, yang dekat itu adalah Hani dan Vera. Berarti dalam arti Anda hanya sesekali saja waktu itu bertemu, tidak secara sengaja dikenalkan oleh Mirna ya, bukan karena sama-sama pernah mengenal lama begitu. Iya benar, cuman tahu itu teman kuliah aja gitu. Arif, bagaimana soal yang ada tuduhan rekening ke Anda itu 140 juta itu? Ya saya berasa difitnah, Pak Rizky, kayak udah kehilangan istri saya yakin saya punya masa depan yang baik dengan dia, terus saya difitnah, saya dituduh yang tidak dan fakta itu sendiri kan sudah dikasih tahu ke polisi, itu ada di BAP-nya Rangga. Kalau ada di BAP-nya Rangga, kalau Rangga sendiri sudah ngomong seperti itu ke polisi, masa polisi nggak ngecek saya? Kan lucu. Ya yang terjadi di lapangan ya saya benar-benar semua bukan cuma saya, semua sudah dicek, semua alat digital, tabungan, semua sudah dicek, dan saya bisa bilang polisi profesional karena semua saksi diperlakukan sama. Baik, esok akan ada sidang selanjutnya Arif ya. Terima kasih untuk waktunya Arif, selamat malam. Dan pemirsa, perbincangan dengan apa yang terjadi sekarang hari ini Pak Muzakir, ada 2 keterangan dari forensik dan toksik yang memang memberatkan Jessica. Anda melihat apakah memang Cari duit. Dia mau bongkar kuburan anak saya, dia urusan sama saya dulu. Enak aja dia. Pak Darmawan? Sekarang besok kalau dia lihat di runutnya, ya. Silakan sebentar Pak. saya potong. Iya, silakan Pak. Itu runutnya dari awal dia datang sendiri sama Jin, terus ngapain, terus back. Yang Rizky tanya dengan pintar tuh, smart Ricky. Dia bilang, back di belakang, kopi baru datang, lihat. Dia nggak pegang gelas, lihat. Semuanya lihat. Dia terbangin gelas, lihat. Dia masukin sesuatu, lihat. Begitu, baru seru. Baik, kita tunggu Itu besok. aja selesai udah. Iya Pak. Sedikit-sedikit dibuka tidak Pak? Kalau Bapak bilang tadi tidak terburu-buru, tapi esok hari akan dibuka sedikit-sedikit kah Pak di final besok? Nggak boleh. Ini ya,
sampai sekarang pun setan juga nggak ada yang tahu. Cuman saya sama polisi. Jadi nanti dibuka oleh jaksa, yang disita oleh jaksa itu oleh ahli ITA spesial yang bisa merunutkan persoalan ini. Iya, kita akan lihat perkembangan besok. Terima kasih Pak Rahmawan Di untuk situ waktunya, Pak. orang akan bengong. Ya, ini dengan Arif ya. Ya, baik Pak. Ya, Selanjutnya masih kita akan bersama Pak berbincang. Rahmawan juga masih dengan Arif ya, Rizky ya. Kita jeda sejenak, kami kembali sesaat lagi. Tadi kita telah berbincang dengan Pak Muzakir dan juga dengan Pak Darmawan. Sekarang kita akan berbincang dengan Arif. Ya. Arif adalah suami dari Mirna Salihin. Selamat malam Arif. Selamat malam. Ya, Mas Arif, Anda selalu mengikuti persidangan dari awal hingga dengan hari ini. Apa yang Anda lihat atau Anda ikuti sepanjang persidangan mulai dari awal hingga hari ini, Mas Arif? Oh iya, dari awal kan sudah dihadirkan kesaksian dari pihak keluarga, dari pihak Cafe Olivier, dan sekarang kan mulai saksi-saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa. Dan pelan-pelan itu mulai juga terbuka fakta-fakta yang ada, yang sudah diselidiki oleh polisi, sudah mulai terbuka di pengadilan, dan mulailah terlihat jejak-jejaknya yang ditinggalkan oleh Jessica. Iya, Mas Arif, dari awal persidangan sampai hari ini Anda pasti memiliki catatan terpenting dari semua saksi yang telah memberikan keterangan dan saksi hari ini. Apakah memang Anda meyakini bahwa memang ini semakin sedikit demi sedikit sudah mulai terkuak? Iya, sedikit demi sedikit sudah mulai terkuak, dan mungkin bukti yang paling penting nanti adalah CCTV di mana dia menaruh sesuatu itu, yang mungkin besok akan dihadirkan di persidangan. Jadi Arif, Anda sebagai suami dari almarhum, Anda sampai dengan hari ini memang yakin betul bahwa pelaku ini adalah memang Jessica ya? Yakin dengan fakta-fakta yang ada, karena fakta-fakta tersebut pelan-pelan sudah dibuka di persidangan, dan saya pun mengikuti hasil penyelidikan polisi dan ikut juga yang diberitahu oleh bapaknya almarhum. Anda sendiri, Mas Arif, dengan Jessica itu seperti apa pertemanan Anda?